Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih bersama gue Bul MS. Oke, alhamdulillah banget nih teman-teman. Jadi di kesempatan kali ini kita masih bisa dipertemukan lagi nih. Gue juga alhamdulillah eh, masih bisa bikin konten lagi, gitu kan. Bisa nemenin kalian dan semoga kalian sehat selalu. Sehat itu penting teman-teman. Jadi gue pengen kalian tuh selalu sehat dan pokoknya doa yang terbaik buat kalian semua gitu teman-teman. Dan terima kasih buat kalian yang atau teman-teman yang lagi nonton video ini, dan buat teman-teman juga yang baru banget nih mampir ke YouTube channel gua. Bantu subscribe yuk channel ini biar lebih berkembang lagi, dan jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya biar kalau misalkan gua update video terbaru gitu kalian nggak ketinggalan nih teman-teman. Nah, untuk motoran kali ini gitu gue juga cukup lama juga ya nggak motoran gitu, kurang lebih 2 minggu atau 3 minggu lah ya gitu setelah gue pulang dari Lombok kemarin gitu. Jadi benar-benar yang gimana ya, gue pengen rehat, terus juga ada kesibukan juga, terus ada problem juga di motor ini gitu, banyak lah faktornya gitu. Dan bicara tentang motor ini gitu kan, gue baru kepikiran kemarin itu gue pengen ngasih nama untuk motor ini Astanti nih teman-teman. Nah jadi kenapa Astanti ya, cukup gimana ya, menurut gue cukup cantik aja namanya gitu. Walau emang eh, gimana ya, walaupun nama ini nama untuk perempuan gitu, tapi ya bukan suatu hal yang masalah lah untuk gua untuk memberi nama si motor ini tuh Astanti teman-teman. Jadi ya gue pengen nantinya sesuai namanya, sesuai gimana ya, untuk motor ini gitu, jadi sesuai sama namanya nanti gitu, keindahannya segala macem ya. Harapan gue sih itu gitu. Dan untuk motor ini gitu kemarin tuh emang atau si Astanti ini emang kemarin tuh ada beberapa trouble, ada beberapa masalah gitu, seperti kayak klepnya yang patah, terus ini segala macem. Terus untuk sekarang gitu gua itu belum terlalu pede nih untuk bawa si Astanti ini buat eh, perjalanan agak jauh gitu kan. Contoh kayak misalkan ke yang jauh ya 100 kilo, misalkan kayak ke puncak gitu-gitu, itu gue masih belum pede gitu. Karena kenapa? Karena si Astanti ini pada dasarnya si sehernya itu sebenarnya udah lemah ya, atau udah capek gitu kan. Ya wajar, motor dari awal turun ini, atau si Astanti dari pertama kali si Astanti dibeli sama gua gitu. Jadi baru pertama kali ganti parts daleman atau permesinan lah gitu. Itu benar-benar baru pertama kali ini dibongkar. Jadi hal wajar gitu kan kalau misalkan ada suatu masalah di si Astanti ini gitu, di mesinnya. Jadi kayak sebenarnya si sehernya itu udah benar-benar capek ya gitu. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk kayak yang nanti dulu lah, gue pengen ganti untuk si sehernya dulu biar lebih aman lagi nantinya. Karena kenapa, bukan ya, kitanya juga biar lebih tenang aja bawa motor, bawa si Astanti ini kemana-mana. Terus kalau misalkan posisi kayak gini kan kita riskan aja gitu, takut terjadi apa-apa tiba-tiba di tengah jalan atau kayak gimana. Jadi gue memutusin untuk nantinya gue bakal ganti si seher dulu, baru gue pengen touringan lagi gitu. Kita nggak tahu nanti touringnya kemana, pokoknya atau mini touring segala macam, atau yang deket-deket dulu semi-semi gitu. Gue nggak tahu nantinya kayak gimana ya, doain aja semoga nanti ada rezekinya biar gue bisa touring lagi nih teman-teman. Dan ngebahas soal tadi ya, sehernya itu gue pengen ganti. Terus apa namanya, pengennya sih gue pengen ngeganti sendiri ya teman-teman, untuk si sehernya nih gitu. Jadi gue pengen ganti sendiri gitu. Cuman ada masalah lagi nih ya, alasan aja sih sebenarnya gue gitu. Enggak sih, jadi emang
pengennya itu gue ganti sendiri. Pertama ya pengen lebih tahu lagi tentang mesin vario ini gitu kan, pengen lebih belajar lagi gitu. eh Masalahnya di mana sih? Itu gue sebenarnya bisa gitu, cuman agak repot aja gitu, agak repot karena tempatnya sekarang itu kan gue ngontrak gitu kan, karena rumah itu lagi direnovasi, itu gue ngontrak kan. Jadi tempat kontrakan itu agak sedikit kecil gitu. Jadinya eh untuk gua bisa bongkar-bongkar itu kurang leluasa gitu. Sebenarnya bisa aja sih nanti gua usahain deh gitu. Cuman intinya gue pengen banget untuk ganti sendiri nih si seher dari si Astanti ini. Nah, terus apa namanya? Dari segi mesin gitu. Gue itu nggak bakal ganti si bloknya gitu. Karena kenapa? Karena tipe motor model Vario 150 LED ini itu boringannya atau blok sehernya itu masih bisa di quarter gitu. Ketambah lagi kayak dari pihak Honda itu menyediakan spare partnya gitu. Artinya apa? Si motor ini atau mesin Vario di tipe seperti ini kayak Vario 125, terus Vario 150, dan gue kurang tahu lagi, apalagi gue takut salah gitu kan penyebutannya. Sebentar nih, gue pengen belok dulu. Iya, oke gitu. Nah, gue pengen belok kiri nanti nih. Oke, lanjut. Jadi 125 150 ini yang baru gue tahu ya, yang baru gue tahu gitu. Gue nggak mau menyebut tipe-tipe motor yang lain gitu, takut gue salah gitu. Jadi ini yang gue tahu aja. Nah, itu bisa di quarter gitu. Jadi kita bisa bukan memperbesar sih. Jadi ke oversize lah gitu. Oversize kayak misalkan ke 0,25 atau ke oversize 50, oversize 75, terus oversize 100 gitu maksimalnya. Jadi mungkin nih ya, gue kurang tahu juga. Mungkin kalian bisa sharing-sharing nih nanti di kolom komentar. Nah, itu mungkin kalau di maksimal 100 ketika emang si sehernya itu udah rusak lagi, kemungkinan kalian ganti blok gitu. Jadi kalau misalkan kita seher standarnya 0 gitu kan, di ukuran standarnya, terus kita oversize ke 25, itu ketika seher yang sekarang atau seher yang baru itu suatu saat nanti itu rusak atau kayak gimana, mungkin kalian bisa oversize lagi ke 50 atau 75 gitu, atau mungkin pengen sekalian ke oversize 100 bisa gitu kan. Cuman kayaknya lebih amanan menurut gua sih ya, ini menurut gua lebih lebih aman di oversize 50 sih maksimal, atau oversize 75 itu udah mentok banget itu. Maksimal banget sih. Kalau 100 kayaknya terlalu ini banget ya, karena di samping dia itu bahannya bukan full boringan gitu kayak blok-blok blok-blok seher zaman dulu. Itu kan kayak semacam gimana ya, beda lah gitu bahannya. Dan ada juga yang emang nggak bisa di quarter sama sekali. Cuman bedanya kalau misalkan tipe motor ini itu masih bisa di quarter, teman-teman. Jadi gue memutusin untuk nantinya ya lepas si mesinnya, blok sehernya, terus abis itu gue quarter ke tukang bubut. Setelah itu baru nih nanti kita pasang bareng-bareng gitu. Gue pengen sih kayak gitu nantinya ya, nanti masih gue usahain. Dan si sehernya juga udah ada di perjalanan lah ya, kurang lebih gue belum ngecek nih udah sampai mana. Jadi gue beli online di Honda Cengkareng official store-nya gitu. Jadi kayak semacam dia distributor dari Honda atau gudangnya mungkin ya gitu. Jadi kalian yang pengen part-part ori gitu kan, kalian bisa mampir ke official store Honda Cengkareng gitu. Ini bukan endorse sih, cuman kalau misalkan kalian pengen nyari yang mungkin lebih amanah atau kayak gimana, jadi kalau gue lebih percaya ke situ kalau nyari part-part ori ya gitu. Jadi gue pengen apa namanya, gue dapet itu di sana itu harganya di 105.000 kalau nggak salah itu. Tapi ring seher terpisah, terus pen pistonnya juga terpisah gitu. Dan juga
Kenapa sih nggak langsung diganti kemarin pas lagi dibongkar atau check up? Kenapa? Karena eh di satu sisi kemarin itu pas nyari sebenarnya pengen diganti langsung, cuman pas nyari di toko deket-deket bengkel, maksudnya toko spare part yang lumayan besar, mulai dari yang lumayan besar terus kayak yang sampai yang kecil yang biasa gitu kan, yang maksudnya nggak gede-gede amat. Itu kebetulan nggak tahu kenapa kebetulan si si seher atau si pistonnya ini lagi kosong gitu. Jadi akhirnya ditunda dulu. Ditunda dulu sampai saat ini, sampai sekarang gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang nanya kenapa enggak sekaliannya kemarin, kan akhirnya biaya 2 kali. Nah itu emang sih emang gitu, cuman karena kemarin itu apa namanya, lagi kosong, kebetulan aja ini mah lagi kosong, nggak tahu kenapa. Kita udah muter-muter nyari, ya, ternyata lagi kosong gitu ininya. Dan kalau misalkan ada pun bakal diganti kemarin gitu. Karena ya kita cuman tinggal beli sehernya, terus apa namanya, tinggal ngorter, itu kan tinggal pasang aja sebenarnya gitu. Jadi udah capek gitu, jadi makanya agak kurang pede aja bawa si Astanti ini untuk jarak-jarak yang lumayan jauh gitu. Jadi masih cuman kayak dibawa kerja gitu aja sih, itu pun bawanya nggak, ya biasa sih. Kalau bawa motor gua nggak terlalu yang ini banget ya, karena gue kurang suka juga speedingan, kecuali emang kayak kemarin touring yang emang harus kita ada waktu mungkin yang harus kita kejar gitu. Itu pun masih di bawah rata-rata 80 90 lah ya gitu kan. Itu menurut gue normalnya segitu kalau untuk jarak segitu. Mau seberapa sih gitu kencangnya gitu, apa pengen 100 lebih gitu ya. Ya kalau yang suka sih boleh-boleh aja gitu kan, cuman yang penting jaga keselamatannya nih teman-teman. Dan ini gue udah pengen dekat rumah nih, nggak kerasa ya gitu. eh Ternyata ya sambil cerita aja ya gitu, ini nggak kerasa udah sampai rumah. Pokoknya gue pengen ngucapin terima kasih banget nih yang udah support channel gue sampai sekarang gitu kan. Dan semoga nanti channel ini bisa lebih berkembang lagi. Dan buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel ini, bantu di subscribe yuk channelnya biar lebih berkembang lagi. Dan jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya, biar kalau gua upload video terbaru kalian gak ketinggalan nih teman-teman gitu. Pokoknya sehat selalu buat kalian, sehat itu mahal teman-teman. Jadi jaga selalu kesehatan, dan pokoknya doa yang terbaik lah buat teman-teman semua. Dan dilancarin segala rezekinya, dan apapun itu yang teman-teman semua rencanakan itu bisa segera tercapai nih gitu. Pokoknya kayak gini aja. Terima kasih banyak pokoknya dari gua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.